Kepada Bapak Pur dipersilahkan. Oke, baik. Ini semuanya sudah hadir. Oke, di sini jamnya jam ngantuk ya. Jadi semoga kawan-kawan bisa menyimak materinya dengan baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang kepada calon mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi Latansa Masiro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di hall Latansa ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, di sini saya Furniawan yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi kali ini, di mana nanti saya akan membimbing beberapa jalannya materi hari ini. Di antaranya nanti ada pembukaan, kemudian penyampaian dan penyajian materi, kemudian ada sesi tanya jawab serta ada penutup. Baik, untuk sesi pertama kita buka materi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Materi hari ini yaitu adalah mengenai perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan pengembangan karakteristik mahasiswa di era zaman now. Oke, sedikit selayang pandang mengenai perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0, di mana kita memasuki era industri 4.0, mahasiswa maupun lulusan perguruan tinggi harus mempersiapkan diri menghadapi daya saing. Di mana untuk pendidikan karakter lingkungan perguruan tinggi, khususnya pendidikan tinggi karakter merupakan pendidikan yang lebih ditekankan pada membiasakan manusia untuk mempraktikkan dan mengamalkan nilai-nilai yang baik dan menciptakan lingkungan pendidikan sebagai tempat setiap manusia agar menghayati kebebasannya sebagai sebuah prasyarat dari kehidupan moral yang dewasa. Baik, sebelum memasuki ke materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kali ini. Pemateri hari ini adalah Bapak Haji Yuli Kuspartono, MKom, atau biasa yang dipanggil dengan Mas Yuli. Untuk experience-nya, beliau di sini adalah mendapatkan rekor muri motivator pendidikan terbaik dengan peserta terbanyak. Kemudian sebagai Chief of Marketing Communication Universitas BSI dan Nusa Mandiri, kemudian Chief of Entrepreneur Center, kemudian Ketua Yayasan Al-Roji Mubarak Indonesia, kemudian Pembina WPI Wirausaha Pelajar Indonesia, Chief of HIK Trainer, kemudian Kepala Bagian Marketing Perguruan Tinggi Latansa Masiro, Kepala Bagian Latansa Masiro Innovation Center, Kepala Bagian Latansa Masiro Entrepreneur Center. Baik, untuk Bapak Haji Yuli Kuspartono kita sambut dengan tepukan yang ramai. Silakan kepada Bapak Yuli Kuspartono, kami persilahkan. Mas Yuli, begitulah sapaan hangat Bapak Haji Yuli Kuspartono, Eskom, yang dilontarkan orang di sekitarnya. Lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1967. Sebagai putra ke-1 dari 4 bersaudara, ia lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang prajurit Kopassus dan ibu seorang guru matematika yang menepanya menjadi pribadi yang tegas.
disiplin, serta lugas dalam menjalani hidupnya. Mas Yuli mengawali karir sebagai staf dan dosen tetap sejak tahun 1996 yang juga berhasil sebagai pencetus personal development program bagi seluruh staf pengajar maupun karyawan. Selain itu, Mas Yuli juga aktif sebagai penulis yang telah berhasil meluncurkan buku baik sains, komputer, dan motivasi. Di antaranya yaitu berjudul Mau Sukses? Nggak susah kok. Dilanjutkan dengan Aku Bisa, BSI Beyond Success Inspiration, dan buku Kupas Tuntas Jurus Jitu 1000% Lulus Ujian yang diintisarikan dari 6 tahun perjalanannya sebagai trainer. Lebih dari 100.000 alumni dari ratusan sekolah dan lembaga yang pernah merasakan inspirasinya dengan moto hidupnya, malu jadi benalu, malu kalau cuma minta melulu. Bapak Haji Yuli Kuspartono Eskom merupakan founder dan direktur utama dari Lembaga Pelatihan Manajemen Leadership Bangkit Indonesia 1, Lembaga Pelatihan BISA, The Bright Side of Indonesia, bervisi menata kembali budaya, filosofi kehidupan dari setiap individu generasi penerus bangsa, baik dalam sebuah lingkup organisasi sekolah ataupun kemasyarakatan. Ada sebuah pesan dari almarhum ayahnya yang masih terngiang di telinga Mas Yuli ketika Mas Yuli memiliki keinginan untuk membangun dan mengangkat harkat masyarakat dalam hal pendidikan, mencoba sebagai seorang pengajar, yaitu tetaplah kamu berpikir besar, namun mulailah sesuatu dari yang kamu bisa, meskipun kecil. Pesan ini telah membangun sebuah impian menjadi kehidupan indah yang nyata dalam keluarganya. Mas Yuli berhasil mencetak sejarah dan telah membuktikan bahwa sepanjang karirnya, Mas Yuli telah 3 kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai trainer motivasi pendidikan terbaik anugerah Museum Rekor Dunia Indonesia dengan peserta terbanyak. Tahun 2008 sebanyak 16.300 peserta, tahun 2009 sebanyak 17.440 peserta, tahun 2010 sebanyak 18.400 peserta di Istora Senayan, Jakarta. Dengan dilandasi visi menjadikan Indonesia lebih baik dan misinya yaitu melengkapi filosofi kehidupan yang sudah ada, baik perorangan, organisasi maupun perusahaan. Melalui potensi kepemimpinan, intelektual, mental, dan spiritualnya, maka ia berharap segala ilmu dan materi yang disampaikan dapat melengkapi kompetensi yang sudah ada dari masing-masing individu manusia. Inilah salah satu putra terbaik negeri ini, Master of Inspiration Trainer Indonesia, Mas Yuli. Cek. Makasih Pak Pur. Pagi kakak. Siapa yang suka terbiasa komunikasi di media sosial lalu ada yang manggil kakak? Hari ini teman-teman ketemu sama adminnya media sosial Instagramnya Latansa yang suka manggil, pagi kakak, assalamualaikum kakak, dijawab dong. Baik, teman-teman semua, sebelum mulai saya mau cek ombak dulu ya. Ini jam segini nih enaknya tidur siang masalahnya. Saya mau cek ombak dulu. Saya nggak mau ketika nanti saya ngasih materi tiba-tiba saya menghilang dari hadapan teman-teman. Serius, menghilang. Artinya teman-teman tidur, gua ngilang, nggak kelihatan di depan mata lu. Ya, awas. Kalau ada yang tidur, kita lihat nanti ya. Saya mau cek ombak dulu. Cek ombak ya. Kita mulai ya. Jadi kalau saya nyanyi, kalau kau senang hati tepuk tangan, bisa ya? Sip. Ini harus cek ombak, siap ya? Kalau kau senang hati tepuk, kurang keras. Sekali lagi cek ombak. Kalau kau senang hati tepuk tangan,
Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Masih kurang greget kayaknya dia. Sekarang gini lagi deh. Kalau kau senang hati, bilang ayo. Sekali lagi, kalau kau senang hati, bilang ayo. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, teriak ayo. Masih kurang suaranya. Nggak seperti ketika saya ngasih materi di Istora Senayan 18.000 orang, ini ada 30.000 orang, harusnya suaranya lebih keras. Sekali lagi. Kalau kau senang hati, tepuk jidat. Tuh. Jidatnya ditepuk. Cek. Kalau kau senang hati, tepuk jidat. Yaudah. Oke, kita mulai. Sekali lagi, tapi suaranya paling seru. Kalau kau senang hati, ayo berdiri. Enak aja gue berdiri, lu duduk. Oke, berdiri ya. Sip, masih ada yang duduk? Jangan dikira kalau saya ngasih seminar saya duduk di depan, enggak. Saya jemput Anda, kalau yang duduk saya suruh maju ke depan. Siap ya? Oke, kita mulai. Suaranya paling keras ya. Tepuk tangannya paling keras sebelum kita mulai. Siap ya? Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, ayo. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, jadi patung. Awas, ada yang bergerak, gue hukum. Ini mahasiswa atau anak TK ya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Lucu ya? Kayak di pelonco. Nah, hari ini nggak di pelonco. Baik, tetap berdiri teman-teman. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk sadar. Jadi slide materinya bahwa teman-teman sekarang statusnya adalah mahasiswa. Berdiri ya, saya nggak mau teman-teman dengar materi saya duduk. Cek. Hari ini teman-teman insya Allah setelah besok dikukuhkan mengenakan jaket alma mater, disematkan jaket alma mater oleh ketua, berarti mulai hari depan, hari besok, teman-teman adalah statusnya mahasiswa. Mahasiswa, maha dari siswa. Artinya ada nilai tambah di diri teman-teman. Ada beban akademik di diri teman-teman. Bukan kesombongan, tapi beban moral. Sebagai seorang mahasiswa yang siap untuk berubah, siap untuk jadi pembelajar, siap menerima ilmu, siap untuk tahu segala masalah, dan hadir sebagai solusi di dunia ini, khususnya di Republik ini. Tadi Pak Husen bilangnya NKRI harga apa? Sekarang mahasiswa di luar sana sudah teriak-teriak, NKRI bukan harga mati, tapi NKRI harga mahal. Tapi nggak begitu ceritanya. Sekali lagi ya, hadir sebagai solusi dan bermanfaat minimal buat keluarga teman-teman semua, buat keluarga antum semua. Sudah punya jaket alma mater, sudah pakai jaket alma mater. Jaket atau jas alma mater jangan dipakai buat naik ojek, naik motor. Itu jas kebanggaan. Saya paling sedih kalau jas alma mater dipakai naik motor sembarangan. Jas itu dipakai untuk forum-forum akademik. Oke? Siap? Siap untuk jadi agen perubahan? Oke, kalau siap saya mau lihat suaranya ya. 1, 2, 3. Nyanyi semuanya yang keras. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Untuk negara.
menjadi pemimpin masa depan negeri ini. Bukan cuma sekedar pemimpin buat keluarga, tapi pemimpin negeri ini yang butuh ganti baru pemimpin dari teman-teman semua, dari Latansa Masiro. Menjadi mahasiswa mulai dari semester 1, teman-teman punya tanggung jawab yang luar biasa untuk meneruskan perjuangan pahlawan kita. 3, 2, 1, mulai. Lebih keras lagi. Untuk negara. Kewajiban pula terhadap Nusa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kurang keras. Lebih keras. Yang paling keras. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi teman-teman. Udah gak ngantuk? Baru satu lagu ya. Hari ini saya mau bawakan 5 lagu buat teman-teman semua. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman semua, di sesi yang kedua saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat atau memahami tentang perguruan tinggi di revolusi 4.0. Dunia kampus di era sekarang akan sangat berbeda dengan dunia kampus di era sebelum-sebelumnya. Dan teman-teman harus sudah mulai paham sekarang. Lalu materi yang kedua yang insya Allah saya sharing buat teman-teman adalah bagaimana membangun karakter terbaik supaya teman-teman jadi SDM unggul, bisa berbakti buat agama, keluarga, dan negeri. Amin. Baik teman-teman semua, di sana saya tulis mahasiswa atau pemuda adalah agen of change, agen perubahan. Karena di tangan teman-teman semuanya akan menjadi estafet. Ketua STIE, ketua STKIP, ketua STAI, dan direktur Akbid nanti juga akan berganti dengan generasi-generasi muda seperti teman-teman. Hari ini saya masih ngasih seminar di sini. Tapi tahun depan saya berharap teman-teman salah satu yang bisa menjadi motivator yang ada berdiri di sini memotivasi teman-temannya. Saya sedang mengkader itu semua. Saya sedang mengkader, kenapa? Karena laptop yang ada di materi saya, materi-materi yang ada di laptop gak akan saya bawa mati. Saya harus serahkan materi-materi ini buat anak-anak muda yang siap, yuk bangun negeri ini. Inspirasi anak-anak muda di luar sana supaya makin baik, dan makin baik. Mau atau mau? Siap atau siap? Karena negeri ini butuh orang-orang baik. Negeri ini butuh anak-anak muda yang luar biasa. Dari mana? Dari Latansa Masiro. Berubah, belajar, cerdas, tahu masalah, hadir sebagai solusi, bermanfaat sehingga hidupnya bermakna. Kata kuncinya cuma satu, mau berubah dan mau belajar. Kalau teman-teman dari hari ke hari kemarin bangun tidur cuma mengerjakan itu, lalu pagi ini masih mengerjakan hal yang sama, berarti teman-teman gak berubah. If you do A, you will get A. Kalau teman-teman kerjakan A, dapatnya juga cuma A. If you want B, kalau kamu ingin sesuatu yang B, you must change your action from A to B. Kalau kita kerjakan A, kita cuma dapat A.
Kalau kita ingin dapat B, you must change your action. Kamu harus rubah tindakan-tindakan kamu. Hari ini kalau kita sama dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang apa? Merugi. Sama aja dengan yang kemarin, kita rugi. Artinya setiap hari harus makin baik. Makanya ketika teman-teman ada di WA group, adminnya saya, di media sosial, adminnya saya selalu nanya, saya coba balas. Belajar membaca literasi dengan baik. Siapa yang balas? Itu saya. Biarin aja. Pengumuman udah cukup jelas. Nanya lagi pakai putih hitam. Nanya lagi hari ngumpulinnya tanggal 10. Bro, sis, itu pengumuman jelas. Baca, Anda mahasiswa. Bukan yang harus dikasih tahu A, B, C. Enggak, Anda harus cari tahu sendiri. Pengumuman udah jelas. Terakhir itu ada yang tulis, baca, panjang banget. Siapa itu di grup? Saking keselnya sama temennya yang di atas nggak mau baca, akhirnya tulis baca. Kalau saya sederhana jawabannya. Jadi teman-teman sekali lagi ya, ketika statusnya mahasiswa, PR teman-teman adalah harus punya literasi yang baik. Literasi itu baca apa aja, baca semuanya termasuk literasi digital. Ya, kunci. Nah hari ini sesuai dengan materi yang diamanahkan sama saya ingin masuk di sesi ini. Sekali lagi mohon doanya teman-teman, bulan depan atau tahun ini kampus teman-teman sudah menjadi universitas. Tepuk tangan dong buat Latan Sama Zero. Kasih tahu di luar sana, jadi sarjana Latan Sama Zero kampusnya. Sekali lagi ya, kalau saya bilang jadi sarjana, jawabannya apa? Latan Sama Zero kampusnya. Siap? Jadi sarjana. Universitas pertama di Lebak. Insya Allah nanti, di mana tadi slide-nya? Insya Allah nanti ada fakultas ilmu komputer, fakultas yang baru di sini. Ya, ilmu komputer. Ada SI, ada teknik informatika. Untuk membuat anak-anak muda di Lebak ini gak ketinggalan sama era digital. Wah, Pak, saya pindah jurusan. Ya serantum itu mah. Besok aja kuliahnya 2 prodi, gak masalah. Itu urusan teman-teman. Mohon doanya teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya selesai. Kalau lancar November Desember insya Allah statutanya sudah universitas. Amin. Oke, kita masuk materinya. Perguruan tinggi era revolusi 4.0. Ada yang tahu 4.0 itu apa sih? Kenapa tahu 4.0? Kok nggak 1, 2, 3? Kok tahu-tahu sudah 4? Baru kuliah? Belum kuliah, baru PKKMB hari pertama. Kok udah 4? Kapan satunya? Kapan 2-nya? Ada yang tahu? Cepat aja ya. Teman-teman, di dunia sekarang masih ini generasi milenial. Saya orang kolonial teman-teman. Maka saya menutupi kepala saya pakai emblem seperti ini supaya botaknya nggak kelihatan. Tapi saya kolonial, nggak mau kalah teman-teman. Digital saya insya Allah lebih baik dari digitalnya milenial. Sekarang saya tanya, ini namanya apa? Namanya apa? Smartphone. Bahasa Indonesianya apa? Telepon pintar. Kalau ini telepon pintar, berarti yang punya harus pertanyaan saya, how smart are you? Seberapa pintar teman-teman? Ini sudah menghasilkan uang atau malah ngabisin uang? Kalau masih ngabisin uang, berarti teman-teman belum pintar. Digitalisasi. Jadi sekali lagi teman-teman, sekarang sudah terjadi yang namanya shifting. Sejak COVID, Indonesia dipaksa untuk segera bergerak. Rencana pemerintah sebetulnya untuk digitalisasi itu 2023, 2025. Rencananya 2030 atau 2025. Indonesia baru bergerak digitalisasi. Tapi dihajar sama COVID, mau gak mau, siap gak siap, sudah mulai belajar di rumah. Betul? Sepakat? Seperti yang teman-teman alami. Dan makin ke sana, semuanya serba digital. Digital gak bisa dilawan teman-teman. Yang bisa adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan digital. Bagaimana kita memanfaatkan diri dengan digital. Orang yang menguasai digital, yang akan menguasai dunia. Digital itu ilmu.
Sekarang kalau mau tanya apa-apa, nggak perlu tanya kemana-mana, tanya sama Mbah Google, selesai sudah masalahnya. Nggak perlu tanya tetangga, buka handphone, ketik di Google, jawabannya muncul semuanya. Itu ilmu, tapi adabnya belum ada di sana. Nah, itu yang ada di dunia kampus. Nah, itu dilihat teman-teman. Artinya teman-teman selama kuliah di Latansa Basiro, siap-siap dengan Internet of Things. Siap-siap budayanya selalu dengan internet. Yang kedua, siap dengan artificial intelligence. Apa itu, bahasa apa? Cari nanti di Google, belajar. Artificial intelligence, kecerdasan dengan artifisial. Mencari apa-apa dengan digital. Yang ketiga, new material, ketemu materi-materi baru yang dulu mungkin tidak teman-teman temui ketika di sekolah. Big data, big opportunity. Makin banyak data, teman-teman akan makin cerdas. Data sebanyak-banyaknya, apalagi nanti kalau tesis, skripsi, teman-teman akan melakukan makin banyak data, makin kompleks, makin good. Apalagi robotik, semua sedang bergerak menuju generasi robotik. Era dulu masuk tol harus ada petugas tolnya. Sekarang robot muncul ke muka, selesai. Kerja di bankir, lama-lama bankir sudah nggak ada teller. Siapa yang mau ngimpi kerja di bank? Nggak ada teller, semua sudah pakai aplikasi robotik. Artinya apa? Kesempatan bekerja buat teman-teman makin habis. Tapi banyak muncul lagi pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu tidak pernah ada, dan itu yang harus teman-teman sikapi. Harus cerdas. Ya, pekerjaan-pekerjaan masa lalu mungkin sekarang sudah nggak ada, tapi muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu nggak ada, tapi sekarang ada. Cari tahu, belajar lebih kuat, belajar lebih dalam, cari itu semua, dan itu bukan cuma ada di dunia kampus, tapi di augmented reality, ada yang ada di dunia nyata sana, dunia digital, dunia maya, cloud computing. Tidak perlu repot-repot nyimpan data lagi di flash disk, tidak perlu nyimpan data lagi yang namanya di punten. Ke depan materi kuliah akan di-share lewat apa? Lewat handphone, dan tidak perlu di-download, Anda cukup lihat aja. Kenapa? Karena materinya sudah disimpan di dunia awan sana. Cloud itu apa? Awan, langit. Iya. Dan seterusnya. Saya nggak perlu itu teman-teman ya. Jadi artinya safety, surat menyurat sudah berganti sama email, betul? Apalagi di bawah, belajar di kelas sudah berganti yang namanya e-learning. Yes? Apalagi KTP pelaporan udah ganti lagi sama e-government. Pembayaran yang cash tunai masih ada, sudah berubah menjadi apa? E-payment. Ada huruf E-nya. Apa E itu? Elektronik, by elektronik semuanya. Penjualan, pembelian berubah menjadi e-commerce. Rapat, e-business, beli tiket, sehingga manusianya sekarang yang tidak bisa menyesuaikannya menjadi apa? Edan. Artinya ketika teman-teman tidak bisa menyesuaikan itu, edan. Terlepas teman-teman ada di prodi Akbid, ada di ekonomi syariah, ada di pendidikan, tetap harus memahami dunia yang namanya komputer, digital. Gak boleh alergi. Ustadz-ustadz sekarang sudah mulai dia siarkan semua ilmunya lewat YouTube. Kenapa? Lebih luas siarnya. Sekali lagi ya, apapun prodi teman-teman, siap gak siap harus belajar digital. Sip, lanjut teman-teman. Ini yang disebut 4.0 teman-teman. Itu sejarahnya. Generasi 1 itu ketika ditemukannya namanya mesin. Itu namanya revolusi 1.0. Ya, mesin uap. Terus muncul yang namanya pabrik.
bikin mobil, assembling, itu namanya 2.0, generasi kedua. Semua anak SMK belajar bikin mobil, assembling mobil, yang SMK. Generasi ketiga muncul yang namanya komputer dan serba otomatis. Akhirnya muncul SMK TKJ. Generasi ketiga. Generasi keempat sekarang yang namanya muncul cyber physical system. SMK sekarang mencari jati dirinya. Apalagi? Kenapa? Karena TKJ sudah ketinggalan zaman sekarang. Belajar dunia cyber, belajar dunia yang namanya hacker. Akbit harus bisa desain grafis. Anak PAI harus juga bisa desain grafis. Supaya apa? Dakwahnya bisa punya desain yang luar biasa. Dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak bersinggungan dengan dunia digital. Dulu orang belajar arsitektur harus perlu beli meja arsitek. Harganya hampir 20 juta lebih. Sekarang tidak perlu. Beli laptop 5 juta, 8 juta selesai. Semua masalah selesai dalam satu laptop. Sekali lagi teman-teman ya, revolusi industri 4.0 berdampak pada transfer ilmu pengetahuan sekarang. Transfer knowledge dari kampus yang berefek pada ekonomi, politik, di bawah tuh ya tulisannya ekpol, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Itu dampaknya. Apa dampaknya? Ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan semua menggunakan digital. Sekarang pertanyaan buat teman-teman, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, mau jadi apa? Mau bekerja seperti apa? Mau melakukan apa? Please, rencanakan sekarang, bukan nanti. Selamat datang di eranya teman-teman ilmu multidisiplin. Sekali lagi ya, STAI nggak boleh alergi dengan digital, STKIP nggak boleh alergi dengan digital, bidan nggak boleh alergi dengan digital, semuanya nggak boleh. Kenapa? Karena multidisiplin. Saya rencananya nanti Latansa skripsinya lintas prodi, ekonomi kerjasama sama STAI, bikin skripsi tentang ekonomi syariah, kenceng. Ekonominya di ekonomi, syariahnya ada di ekonomi syariah, bareng. Bisnisnya jadi bisnis syariah. Praktek bidannya syariah. Multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin. Segala aspek semua gak bisa lagi di kotak-kotak teman-teman. Amin maksudnya ya. Jadi dunianya teman-teman ini kuliah besok akan sangat berbeda dengan dunianya saya, dengan dunianya Bapak dosen. Sekali lagi, saya kolonial, umur saya 54, tapi digital marketing, internet, boleh adu sama saya. Kenapa? Karena mau belajar. Saya nggak mau kalah sama anak-anak muda. Manusia, budaya, dan teknologi sekarang harus saling bersih energi. Paham ya sampai di sini ya? Jadi teman-teman sudah mulai, iya ya, gue harus belajar komputer ya, iya ya, gue harus belajar Office ya. Office itu paling dasar teman-teman. Word, Excel, PowerPoint. Gue pengen tahu, ada yang nggak bisa Word, Excel, PowerPoint? Kalau nggak bisa Word, nggak bakal bisa skripsi Anda selesai. Karena mau nggak mau skripsi Anda harus dibuat pakai MS Word. Tabel-tabel analisanya harus dibuat pakai Halo. Kalau nggak belajar Word, nggak belajar Excel, selesai, bye-bye. Nggak pernah bisa sidang, nggak pernah bisa selesai tugas Anda. Oke, percepat. Dunia teman-teman, mata kuliahnya daring nasional. Alhamdulillah, hujan. Jangan
cuma fokus dengan mata kuliah yang ada di kelas. Jelajahi dunia maya, ikut seminar di kampus-kampus lain secara online supaya wawasannya terbuka. Sekarang di Rangkas bisa nggak ikut seminar di UGM? Bisa, tanpa Anda harus UGM. Raih itu. Biayanya nggak mahal, paling cuma cetak sertifikat 50.000. Tapi ilmunya luar biasa dan sertifikatnya nilainya mahal. Cari kampus-kampus negeri, UGM, UI, IPB, ITB, gali ilmu seluas-luasnya. Jangan kayak katak dalam tempurung. Paham ya? Jadi selama kuliah di Latansa, jangan cuma belajar mata kuliah yang ada di kelas. Cari ilmu sebanyak-banyaknya sesuai dengan kompetensi teman-teman. Ingat ya, ijazah tidak bisa diandalkan untuk bekerja. Karena ijazah tidak mencerminkan kompetensi. Kompetensi dilihat dari sertifikat. Contoh. Izin ya, ini ada 1, 2, 3 orang lulusan S1 semua, ngelamar ke satu perusahaan. Saya nggak bilang semua 100 yang lamar, cuma 3 orang. Yang satu pakai ijazah S1, yang satu ijazah S1 tapi dia punya 5 sertifikat kursus bahasa Inggris, kursus komputer atau apapun. Yang satu punya 5, sama-sama 5. Paham? Yang satu yang punya ijazah aja nggak dipanggil. Kenapa? Ketika kuliah berarti dia tidak meluangkan waktu untuk menambah ilmu. Cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi 2 mahasiswa ini punya 5 sertifikat. Artinya waktu kosong dipakai untuk belajar. Kursus, seminar, diambil 2. Diseleksi lagi. Yang ini sertifikatnya logonya Latansa semua. Yang ini sertifikatnya 5, tapi ada logo UI, UGM, ITB. Yang diambil yang ini. Kenapa? Networkingnya bagus. Yang satu katak dalam tempurung, jago kandang, cuma ikut seminar di kampus doang. Paham sampai di sini? Itu dunia Anda nantinya. Tuh jempol gak ya? Banjir gak ya? Oke, lanjut ya. Catat, ilmu masa depan yang dibutuhkan sama teman-teman apa aja tuh ilmu masa depan. Perhatikan yang di bawah. Kultur, sains, pasti teknologi. Law, teknologi. Art, science, teknologi. Human, teknologi. Gender, teknologi. Belakangnya selalu ada apa? Teknologi. Iya bener nih, hujan, deras, ngantuk, minum kopi, pisang goreng. Masalahnya, Anda nggak dapat hikmah ilmunya. Jangan dibangunin, saya mau foto, taruh di Instagramnya Latansa, langsung viral. Biarin. Saya kalau ngajar di kelas juga nggak diem di depan, pasti saya muter. Jangan marah ya. Saya membangunkan teman-teman itu supaya teman-teman nggak dosa sama saya. Kan ini majelis ilmu. Kalau tidur berarti antum apa? Zolim sama gua kan? Iya, makanya gua bangunin. Bangun. Jadi jangan terus saya dimarahin, enggak.
Saya melindungi Anda dari perbuatan zolim terhadap narasumber. Saya kasih materi terus lu ngobrol, zolim nggak? Zolim, makanya gue berhenti. Tidur, zolim. Obat ngantuk apa sih? Sini. Sini. Yuk. Sini. Hah? Nggak apa-apa, nggak usah pakai. Saya baru tahu pelajaran baru bahwa obat ngantuk itu kopi. Nah, obat ngantuk itu cuma satu, tidur. Lo ngantuk, lo minum kopi tetap aja ngantuk. Obat ngantuk, kopi enggak, obat ngantuk itu tidur. Habis tidur pasti dia hilang ngantuknya. Jadi bukan kopi ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, sekarang mahasiswa harus punya digital mindset. Mindset digital. Pola pikir digital. Ya. Revolusi 4.0, mindsetnya, cara berpikirnya harus digital. Ada warna biru, ada warna hitam. Digital itu yang growth mindset, mindsetnya tumbuh. Kalau fixed mindset itu bukan digital. Itu mindsetnya orang mati, orang gagal. Fixed mindset, fixed tetap. Kalau digital grow, tumbuh. Yang pertama, failure is an opportunity to grow. Kegagalan adalah kesempatan saya untuk tumbuh. Pola pikirnya begitu. Begitu bikin surat salah, coba lagi. Failure is opportunity to grow. Kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk bangun. Jangan di sebelahnya. Failure is the limit of abilities. Aduh, gue udah gagal deh, udah selesai deh. No. Itu bukan latansa. Sampai di sini paham ya? Gak apa-apa ya pakai bahasa Inggris ya. Ini satu PR. Bahasa Inggris belajar bro, bahasa Arab juga. Jangan cuma bahasa Sunda. Banyaknya, yang bisa dapat lebih dari 10 saya kasih hadiah. 10, lebih dari 30 saya kasih hadiah. Ayo, biarin. Saya taruh di sini. Ayo, sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 menit. Nomor WA. Jangan ambil di grup. Gua getok loh, ambil di grup. Ayo, dikasih. Suruh kenalan malah ngambil di grup. Ini kenal gak berlima? Ini kenal gak berlima? Pertanyaannya, satu sekolah? Satu pondok? Nomor WA-nya siapa? Berapa? Ayah. Ini kenal? Kenal? Ini kenal? Ini ada selegram loh. Kamu ke depan mau? Ke depan mau? Sini. Sini, gue harus kenalin nih. Sini, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sekalian viral. Kecil, tapi penghasilannya ratusan juta nih masalahnya. Serius. Teman-teman kenalin namanya siapa, semester berapa, prodinya apa, terus prestasi kamu apa. Jangan saya ngomong, kamu yang ngomong. Harus pede. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mala dari Prodi STKIP Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Saya lumayan aktif di bidang sosial media seperti TikTok, Instagram, dan Twitter.
Followernya berapa? Untuk followers di TikTok mendapatkan like sejumlah 19,5 juta, followersnya 259.000. Kalau Instagram bentar. Baru 15.000. Kemarin aku baru mulai up, udah sampai 1 juta kalau views terbanyak di TikTok. Per minggu bisa sampai 1 juta lebih dan ada juga yang sampai 8 juta. Kalau Twitter 200.000 lebih. Tepuk tangan dong. Saya teh kemarin penasaran di Tweebot yang dikirim teman-teman, kok ada like-nya bisa sampai 1.000 lebih. Ini siapa? Saya cari sampai ketemu. Ternyata di Latansa Masiro ada selegram. Besok saya rekrut jadi karyawan saya. Selesai sudah. Nah, lanjut teman-teman. Bukan, saya ngambil dia karena saya butuh istirahat tenggorokan saya. Personal branding itu artinya teman-teman selama 4 tahun, 3 tahun kuliah di Latansa harus menemukan mau jadi apa, be apa, mau jadi be yourself, mau jadi orang yang selalu menolong orang, mau jadi orang yang konsisten dengan dirinya sendiri, atau mau jadi orang yang passion, sabar. Jadi teman-teman punya karakter. Oh, si ini teh surplus itu banyak uang, berutang atau surplus? Miskin atau kaya? Pelit atau dermawan? Meminta atau memberi? Bahagia? Curang atau sportif? Terpuji atau tercela? Terkapar atau bangkit? Jujur atau bohong? Menyerah atau terus berjuang? Terjajah atau merdeka? Sudahkah Anda merdeka? Belum, masih begini sama orang tua. Kapan Anda akan merdeka? Sesegera mungkin. Cekidot teman-teman. Masih diferensiasi. Diferensiasi ini paling banyak teman-teman ya. Kenapa? Untuk membedakan si A sama si B, teman-teman harus punya karakter sendiri-sendiri. Sebagai SDM, kalau ngerekrut karyawan, pasti kita mau lihat karakternya dia sama si A beda apa. Diferensiasi. Sekarang saya tanya, telur Makanan. yes, jadi makanan. Makanan apa? Telur ceplok. Yes, telur ceplos. Yes. Tepuk tangan dong. Ketika telur itu dipecahkan dari luar, akan terjadi perubahan. Entah jadi telur ceplok, entah jadi telur mata sapi, entah jadi telur dadar. Paling top kalau Anda pandai membuat kue, jadi Black Forest. Yes? Yes? Yes, telur. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi dipecahkan dari luar, bagaimana kalau telur tadi dipecahkan dari dalam? Akan jadi apa? Ayam. Yang saya tanya mahasiswa, yang jawab anak ayam bukan mahasiswa. Pola pikirnya akan jadi apa? Catat, telur ketika dipecahkan dari dalam dengan waktu yang cukup lama 21 hari akan jadi sebuah kehidupan yang baru. Bukan cuma sekedar anak ayam. Dia akan melestarikan keturunan anak ayam. Teman-teman, Latansa Masiro tidak akan pernah memecahkan diri Anda untuk menjadi sesuatu. Tapi selama 3 tahun, 4 tahun ke depan, Anda tolong itu susah. Susah melihat orang lain susah. Senang. Sebentar. Oke, saya kecilin dulu. Terlalu besar. Itu susah. Susah melihat orang lain susah. Senang melihat orang lain senang.
Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu jadi benalu, malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku untuk Indonesiaku. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Alhamdulillah materi saya sudah habis. See you on the top. Sampai jumpa di ruang wisuda. Amin. Dengar kata-kata lagu ini? Kuatkan jiwa. Bisa nyanyinya? Bisa nggak? Ganti deh kalau nggak bisa. Ganti deh. Yang ini aja ada teksnya. Siap ya, nyanyi bareng-bareng ya. Siap. Kita ini dilatansa manusia-manusia kuat. Siap ya. Buat yang terbaik. Yuk semuanya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obat. tangannya di atas, tepuk tangan. 3, 2, 1. Itu kita itu yang kuat. Itu kita sama-sama kuat. Itu kita itu yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa. Suaranya mana? Bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang